Pernah nggak sih Anda ngerasa udah kerja keras banget, tapi kok kayaknya nggak yakin gitu? Usaha Anda ini sejalan nggak ya sama tujuan besar perusahaan? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu tantangan paling fundamental di dunia kerja. Gimana caranya menyelaraskan tujuan seluruh tim? Yuk kita mulai. Coba deh bayangin, Anda kan pengennya promosi, gaji naik, atau mungkin bisa kerja lebih santai. Tapi di sisi lain perusahaan ngejarnya apa? Target pendapatan, ngalahin kompetitor. Nah, pas dua tujuan ini rasanya kayak kapal yang berlayar ke arah berlawanan, disitulah masalahnya mulai muncul. Mari kita lihat lebih dalam ya. Jadi, di satu sisi ada kita dengan semua aspirasi pribadi kita, pengen berkembang, belajar, dan pastinya lebih sejahtera dong. Terus di sisi lain, ada organisasi yang ya digerakkan oleh angka, efisiensi, dan pertumbuhan. Benturan ini sebetulnya bukan hal yang buruk loh. Ini tuh realita yang memang harus dikelola. Oke, jadi gimana caranya menyatukan dua dunia yang beda ini? Jawabannya ada di sebuah konsep kunci yang namanya kesesuaian tujuan, atau kalau istilah kerennya, goal congruence. Anggap aja ini kayak titik temu ajaib di mana kepentingan Anda dan kepentingan perusahaan itu saling ketemu dan malah saling menguatkan. Gini deh bayanginnya, pas Anda kerja keras banget buat dapat bonus, itu kan tujuan pribadi ya. Anda sebetulnya lagi naikin penjualan perusahaan, yang mana itu tujuan organisasi. Nah, itulah goal congruence dalam prakteknya. Setiap langkah maju yang Anda ambil buat diri sendiri, ternyata ikut dorong perusahaan maju juga. Sama-sama menang kan? Salah satu cara buat mencapai itu seperti yang digambarkan di sini adalah lewat analisis sarana tujuan. Coba bayangin kayak air terjun. Tujuan besar perusahaan di puncak itu dipecah-pecah jadi tujuan-tujuan yang lebih kecil di tiap level di bawahnya. Jadi apa yang jadi tujuan buat seorang manajer, itu jadi cara kerja atau sarana buat timnya. Semuanya nyambung dari atas sampai bawah. Ya, tapi jujur aja ya, keselarasan 100% itu kayak mitos, nggak akan pernah ada. Selalu ada tarik-menarik kepentingan yang alami. Anda pengen gaji setinggi-tingginya, perusahaan pengen biaya serendah-rendahnya. Jadi kuncinya itu bukan mencapai keselarasan yang utopis, tapi lebih ke nemuin keseimbangan di mana dua-duanya ngerasa cukup sejalan untuk terus maju bareng. Terus kalau keselarasan sempurna itu mustahil, gimana dong cara perusahaan buat paling nggak mendekati itu? Ternyata nih, ada dua kekuatan besar yang bekerja di belakang layar buat ngebentuk perilaku kita di kantor. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, mari kita ngomongin soal aturan tak tertulis. Ini adalah kekuatan-kekuatan informal yang nggak akan pernah Anda baca di buku panduan karyawan, tapi sering banget punya pengaruh paling kuat ke keputusan kita sehari-hari. Ini tuh soal budaya kerja. Apakah orang-orang di sini super kompetitif atau lebih suka kolaborasi? Ini soal gaya kepemimpinan atasan Anda. Apakah dia tipe yang ngatur semua detail kecil atau yang ngasih kepercayaan penuh? Bahkan loh, obrolan pas makan siang sama teman kantor, itu bisa ngebentik cara kita bertindak lebih dari memo resmi manapun. Dan jangan lupa juga, kita itu masuk kantor bukan sebagai kanvas kosong. Kita bawa etos kerja, loyalitas, dan rasa bangga dari lingkungan kita di luar. Nah, nilai-nilai pribadi inilah yang secara fundamental bakal mempengaruhi cara kita berinteraksi sama tujuan perusahaan. Oke, jadi kita punya dua sisi mata uang di sini. Di satu sisi, ada kekuatan informal yang cair banget, kayak budaya dan gaya kepemimpinan. Di sisi lain, ada kekuatan formal yang kaku dan jelas, anggaran, aturan, dan prosedur. Nah, sekarang mari kita masuk lebih dalam ke dunia buku pedoman ini. Inilah yang kita sebut buku pedoman formal. Semua aturan dan sistem yang sengaja dibikin buat ngejaga biar mesin organisasi ini tetap jalan di rel yang benar. Tujuannya apa? Konsistensi, prediktabilitas, dan kontrol. Aturan-aturan ini ada di mana-mana. Mulai dari yang kelihatan jelas kayak satpam dan password komputer, sampai yang lebih halus kayak SOP atau sistem yang ngebatasin akses Anda di software kantor. Semuanya punya satu tujuan, ngurangin kesalahan dan mastiin semua orang ngikutin standar yang sama. Tapi ya semua aturan ini, baik yang formal maupun informal, itu nggak berdiri sendiri. Mereka beroperasi di dalam sebuah kerangka yang jauh lebih besar, struktur organisasi. Cara sebuah perusahaan disusun itu bakal sangat menentukan gimana informasi mengalir dan gimana kontrol dijalankan. Pertama, ada struktur fungsional. Coba bayangin departemen marketing, keuangan, produksi, semua ahli dikumpulin di satu tempat. Ini super efisien, tapi seringkali bikin silo. Jadi tiap departemen sibuk sama urusannya sendiri dan suka lupa ngobrol sama departemen lain.
Terus, ada struktur unit bisnis. Bayangin aja perusahaan raksasa yang punya divisi buat produk A, produk B, dan produk C. Tiap divisi ini kayak perusahaan kecilnya sendiri. Struktur ini bagus banget buat ngelatih calon pemimpin, tapi bisa jadi boros karena mungkin aja tiap divisi punya tim marketing atau tim keuangannya masing-masing. Nah, yang terakhir ada struktur matriks. Ini yang nyoba ngambil kebaikan dari dua dunia tadi. Jadi Anda mungkin punya bos dari departemen, misalnya manajer IT, tapi Anda juga punya bos proyek. Ini fleksibel banget buat kerjaan yang dinamis, tapi juga bisa bikin bingung. Jadi, bos saya yang beneran yang mana nih? Jadi, siapa sih yang rancang semua buku pedoman ini? Di banyak perusahaan, ada peran kunci yang namanya controller. Anggap aja mereka ini arsitek di balik sistem kontrol manajemen yang mastiin semua aturan dan laporan itu berjalan sebagaimana mestinya. Anggap aja mereka ini kayak penjaga gawang data dan sistem perusahaan. Mereka yang ngerancang gimana cara informasi dikumpulin, bikin laporan buat ngelihat kita ini lagi untung atau rugi, nganalisis anggaran dan intinya mastiin nggak ada yang main curang sama aset perusahaan. Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh besok pas di kantor perhatiin sekeliling Anda. Kekuatan informal apa sih yang paling berpengaruh? Aturan formal mana yang paling ngebentuk hari-hari Anda? Karena memahami permainan ini, baik yang tertulis maupun enggak, adalah kunci buat bukan cuma bertahan, tapi juga buat berkembang pesat dalam karir Anda.